Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas 10 OTKP 2 akan mempresentasikan nilai-nilai tentang pengaruh agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Sebelum kami mempresentasikannya, sebaiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. 5, 6, 7, 8. Billiard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope attached. Like, whoa, I ain't fucking with these hoes. I pull up the greatest and now selling all these shows. Doing this till I make it because he know it's like go. Got me yelling. Nah, yang pertama mengenal agama Hindu dan Buddha. Mengenal agama Hindu, di sini perkembangan agama Hindu dibagi menjadi beberapa zaman, yaitu zaman Weda, zaman Brahmana, zaman Upanishad, zaman Buddha. Nah, kemudian yang kedua adalah agama Buddha. Nah, di sini agama Buddha adalah sebenarnya perkembangan lebih lanjut dari agama Hindu. Nah, perbedaannya antara agama Hindu dan Buddha adalah di mana dalam agama Buddha tidak menganut kasta seperti yang terdapat pada agama Hindu. Nah, di sini menurut agama Buddha itu yang mendapatkan pencerahan itu adalah Siddhartha Gautama. Nah, poin yang B mengenai masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Di sini menurut penelitian para sejarawan, cara masuknya agama Hindu dan Buddha di Indonesia itu terdapat dua atau dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama masyarakat berperan pasif, kemudian pendapat kedua masyarakat berperan aktif. Maksudnya masyarakat berperan pasif adalah di mana orang-orang India dan Cina yang datang ke Indonesia untuk menyebarkan pengaruh Hindu dan Buddha di Indonesia. Sedangkan kalau menurut pendapat masyarakat Nusantara berperan aktif, yaitu di mana orang-orang Indonesia sendirilah yang belajar agama Hindu-Buddha ke Cina dan India, kemudian menyebarkannya di Indonesia. Nah, ini peta konsep saya gambarkan kurang lebih seperti ini ya, di mana teori masuknya agama Hindu-Buddha ada dua pendapat, di mana masyarakat Indonesia berperan pasif dan pendapat yang kedua aktif. Nah, yang tergolong dalam masyarakat berperan pasif adalah di mana adanya teori Brahmana, teori Waisya, dan teori Ksatria. Sedangkan yang tergolong masyarakat berperan aktif adalah teori arus balik dan teori Sudra. Ini teori yang pertama, yaitu teori Brahmana. Teori Brahmana ini mengatakan agama Hindu dan Buddha yang masuk ke Indonesia dibawa oleh para kaum Brahmana yang dipanggil oleh raja-raja atau penguasa lokal di Indonesia untuk menyebarkan atau mengajarkan agama Hindu-Buddha. Dan kemudian teori yang kedua adalah teori Waisya. Waisya mengatakan bahwa agama Hindu-Buddha yang masuk ke Indonesia dibawa oleh para pedagang-pedagang yang melakukan hubungan perdagangan di wilayah Indonesia atau Kepulauan Nusantara. Nah, teori yang ketiga adalah teori Ksatria, di mana dikatakan agama Hindu-Buddha yang masuk ke Indonesia dibawa oleh raja-raja atau prajurit-prajurit yang melarikan diri ke Indonesia, kemudian mendirikan kerajaan di Indonesia. Nah, disitulah barulah menyebarkan agama Hindu-Buddha di Indonesia. Kemudian teori yang keempat yaitu teori arus balik, di mana dikatakan bahwa menurut teori ini orang Indonesia lah yang belajar agama Hindu-Buddha ke India dan Cina. Berikutnya yaitu tentang kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya masyarakat Indonesia pada masa Hindu-Buddha, yaitu salah satunya adalah bidang bahasa dan tulisan. Pada masa itu sudah mengenal huruf Pallawa dan bahasa Sangsekerta. Setelah masuknya pengaruh Hindu-Buddha ke Indonesia negara, kemudian muncullah prasasti, yaitu prasasti ini berupa informasi yang dipahatkan dalam bahan yang keras. Contohnya misalkan seperti batu informasi apa saja yang ada di prasasti, yaitu mengenai suatu peristiwa sejarah ataupun tentang kerajaan-kerajaan dan sebagainya. Contohnya misalkan Bukit Prasasti Muara Cianten, Prasasti Kedukan, Bukit dan sebagainya. Nah, kemudian selain itu
ada juga muncul kitab dan manuskrip, sedangkan kalau kitab itu masih bercampur dengan mitos, sedangkan manuskrip ini biasanya berisi tentang cerita-cerita tentang kepahlawanan, hukum, upacara keagamaan, silsilah syair, mantra sihir, dan sebagainya. Nah, pengaruhnya dalam bidang politik dan sistem pemerintahan adalah di mana sebelum masuknya pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia, pemimpin dalam suatu kelompok masyarakat disebut kepala suku. Nah, sedangkan setelah masuknya pengaruh Hindu-Buddha ke Indonesia, untuk memimpinnya disebut dengan raja. Nah, dalam bidang ekonomi dan sistem mata pencarian hidup, setelah masuknya pengaruh Hindu-Buddha ke Indonesia, sebelumnya memang sudah ada sistem agraris di Indonesia, tapi mereka mulai mengenal sistem irigasi dalam pertanian di Indonesia. Selain itu juga semakin meramaikan aktivitas perdagangan dan pelayaran di Indonesia. Nah, dalam bidang agama dan sosial budaya, sebelum masuknya pengaruh Hindu-Buddha ke Indonesia, masyarakat Indonesia menganut sistem kepercayaan animisme, dinamisme, totemisme, dan samaisme. Nah, setelah masuknya pengaruh Hindu-Buddha mereka mulai beralih menganut agama Hindu-Buddha, yaitu dengan menyembah para dewa. Nah, kemudian dalam bidang seni bangunan, seni pahat dan relief candi, bisa kalian lihat di mana Indonesia banyak sekali berdiri candi-candi seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Mendut, dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan salah satu peninggalan dalam bentuk bangunan, peninggalan pada masa Hindu-Buddha, karena bangunan ini biasanya digunakan sebagai pemujaan, penyimpanan abu jenazah, dan lain sebagainya. Bahkan Candi Borobudur diakui UNESCO warisan dunia. Kita patut berbangga dan menjaganya karena Candi Borobudur dapat dikatakan sebagai keajaiban dunia. Bahkan Candi Borobudur diakui UNESCO warisan dunia. Kita patut berbangga dan menjaganya karena Candi Borobudur dapat dikatakan sebagai keajaiban dunia. Kita harus menjaganya. Nah, ini beberapa contoh Candi Borobudur dan Candi Buddha. Dan selain itu juga ada fungsi masing-masing. Nah, ini peta letak persebaran candi-candi yang ada di Indonesia. Candi Hindu ditandai dengan warna hitam dan Candi Buddha ditandai dengan warna merah. Kurang lebih inilah persebaran candi-candi yang ada di Indonesia. Kerajaan bercorak Hindu-Buddha di Indonesia. 1. Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai berdiri di sekitar wilayah Kutai, Kalimantan Timur pada abad ke-4 Masehi. 2. Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara terletak di Jawa Barat. Kisah tentang Tarumanegara diungkapkan dalam 7 prasasti, yakni Prasasti Ciaruteun, Jambu, Kebun Kopi, Tugu, Cidanghiang, serta Prasasti Pasir Awi dan Muara Cianten. 3. Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya diperkirakan berdiri pada abad ke-7 Masehi oleh Dapunta Hyang Srijayanaga. 4. Kerajaan Mataram Kuno. Kerajaan Mataram Kuno terletak di Provinsi Jawa Tengah dan sekitar Yogyakarta. Ada 2 dinasti yang pernah menguasai kerajaan tersebut, yaitu dinasti Sanjaya dan dinasti Shailendra. 5. Kerajaan Medang Kamulan. Pada tahun 929, Empu Sindok memindahkan pusat kerajaan Mataram ke Jawa Timur, tepatnya di muara Sungai Brantas, dan sekaligus mendirikan kerajaan baru bernama Medang Kamulan. 6. Kerajaan Kediri. Medang Kamulan dibagi menjadi 2 kerajaan, yakni Jenggala dan Kediri pada tahun 1041. Pembagian itu dilakukan untuk menghindari terjadinya perebutan kekuasaan di antara kedua putranya di kemudian hari. 7. Kerajaan Singasari. Pendiri kerajaan Singasari adalah Ken Arok. Nama Ken Arok tidak dikenal dalam sumber-sumber kerajaan selain kitab Pararaton dan Negara Kertagama. 8. Kerajaan Majapahit. Kisah kerajaan Majapahit diperoleh dari berbagai macam sumber kitab, antara lain adalah Negara Kertagama, Pararaton, Sundayana, Sorandaka, dan lain-lain. Dari kitab tersebut dapat diketahui bahwa kerajaan Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya setelah ia berhasil membuka hutan tarik yang terletak di dekat aliran Sungai Brantas. Raden Wijaya
Kurang lebih inilah presentasi dari kelompok kami tentang pengaruh agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.